Tumaknina itu antara rukun satu dengan rukun yang lain itu ada bedanya, ada pemisahnya. Pemisahnya itu adalah diem. Kalau mau gitu sholat pecah karet nyambung terus tidak sah. Suatu contoh misalnya sholat ini ada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sholat karet itu namanya. Tidak kata itu manina tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirallah, alhamdulillah. Segala puji, segala syukur hendak selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya, yang tak bosan-bosannya melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini, detik ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat lahiran wa batinan. Terutamanya jemaah dirahmati Allah, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk istimrar, untuk meneruskan majelis ta'lim ini. Tidak lain tujuan kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga syiar Islam katakanlah di desa kita wabil khusus dan di kabupaten kita umumnya semoga selalu bergema. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah asbab dari segala yang dirahmati Allah. Sampailah pengajian kita pada malam ini, yaitu bab tentang arkanus sholat, rukun sholat. Bab arkanus sholat adalah bab ini menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Artinya rukun yaitu sesuatu yang wajib dilaksanakan di saat kita sholat. Arkanuha salah satu asyar. Arkanuha adapun rukun sholat itu salah satu asyar, yaitu sebanyak 13. Jadi ada yang kita katakan rukun salat ini 14, ada yang 13, ada yang bahkan ada yang lebih. Mana itu betul kali. Jadi di dalam kitab ini kitab yaitu Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, yaitu Syarah Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqhi, di dalam pelajaran Usuluddin wal Fiqhi dan Fiqhi. Kita ini bukan macet tengahnya, kita ini jamaah rahmati Allah macet pinggirnya, macet hamisah. Yang pertama yaitu niat makrunatan bi juz'in min takbiratul ihram, yaitu niat makrunatan dalam keadaan makrunah berbarengan bi juz'in dengan bagian juzuk min takbiratul ihram, dari takbiratul ihram. Jadi niat ini jemaah dirahmati Allah letaknya itu bareng dengan takbir. Takbir diucapkan dengan lafaz, sementara niat itu dalam hati. Allahu Akbar. Lisan mengucap Allahu Akbar, sementara hati yaitu sahajaku salat. Salat apa kita saat itu? Salat fardu, maka sahajaku salat fardu asar.
Sengaja ke salat fardu zuhur, sengaja ke salat, sahaja ke salat fardu maghrib. Apabila kita jadi makmum maka wajib menyebutkan makmum, ada ya. Apabila kita jadi imam sunnah mengucapkan jadi imam. Tidak wajib bagi imam itu niat jadi imam kecuali sembahyang Jumat, kecuali sholat Jumat. Jadi bagi imam usolli fardhal Jum'ati raka'ataini imaman. Nah, lillahi ta'ala itu wajib di saat sholat Jumat, karena Jumat itu identik dengan berjamaah, ada ya, jamaah. Kalau sholat fardu ini berjamaah ini adanya menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Menurut Imam Abu Hanifah adalah itu fardu kifayah. Jadi berbarengan dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati melafadzkan niat hati. Wa amma kita mengucapkan sebelum takbir usolli fardhul maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, itu belum niat, itu baru ta'yin istilahnya, menerangkan niat, ada ya, melafadzkan niat, talaffuz bin niyah. Itu kita tuh mengucapkan niat, bukan berniat. Yang namanya niat itu kalau sudah masuk dalam anggota sholat berbarengan dengan perbuatan. Sedangkan kita usolli itu belum mengucapkan takbir. Jadi ada yang ribut, ada yang usolli, ada yang tidak usolli langsung ada Allahu Akbar. Ada yang langsung, ada yang usolli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Jadi kalau talaffuz bin niyah inda Syafi'i, menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah, ada ya, supaya membantu hati, ada ya. Ada sebagian tidak lagi langsung Allahu Akbar. Betul kali. Yang tak betul, yang tak semayang. Ini kadang ribut dengan usolli wae, ada ya. Ribut dengan usolli orang muslim ini, ada ya. Sementara orang sudah datang ke bulan itu masih ribut usolli. Wasani, rukun salat yang kedua al-qiyam fil fardhi, berdiri di saat salat fardu. Artinya berdiri di saat melaksanakan sholat fardu. Al-qadiri lil qadiri alaih, bagi yang mampu berdiri. Jadi bagi yang mampu berdiri, dia harus berdiri, wajib berdiri. Berdiri itu termasuk rukun sholat, di dalam sholat wajib. Bagi yang mampu. Bagi yang tidak rematik, ada ya. Bagi yang katakanlah awaknya sehat, tidak ngilu, ada ya. Waman ajaza 'anil qiyam, barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri, memang tidak mampu niat. Kalau bertegak di tegelegak, ya duduk. Aku pribadi pernah sholat Jumat, rakaat pertama bertegak, rakaat kedua duduk. Karena waktu itu diserang penyakit ngilu. Jadi rakaat pertama ini masjid tubuh ini, rakaat pertama berdiri, rakaat kedua khawatir kalau terjengkang, duduk rakaat kedua. Jadi waman ajaza 'anil qiyam shalla jalisan, barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri di saat sholat fardu, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk kalau tidak mampu. Tapi kalau dia mampu untuk berdiri, dia sholat duduk,
sholatnya tidak sah, karena berdiri dalam sholat fardu hukumnya wajib kecuali bagi yang tak mampu. Fa'in ajaza 'anil julus, yang tak mampu berdiri boleh duduk, yang tak mampu duduk. Nah, di sini dikatakan fa'in ajaza 'anil julus, apabila duduk juga tak mampu, ittaja 'ala jambihi, maka dia boleh berbaring, 'ala jambihi, atas lambungnya. Ittaji itu jamaah rahmati Allah itu berbaring. Berbaring itu kalau bahasa Arabnya, kalau di Indonesia ke ngulik miring. Berbaring itu saat ala syikil aiman, istilah itu lambung sebelah kanan berbaring. Kepalanya sebelah leo. Pecah orang dikubur ke dalam kuburan itu, nah ada ya, dihadap ke kiblatnya itulah. Siapa yang pernah nunduk ke mayat dalam kuburan, itulah cara sholat berbaring. Nah ada ya. Biwajhihi wastaqbalal kiblati, dan menghadap kiblat, biwajhihi, dengan mukanya, wa muqaddimu badanahu, wa yukrahu, dan dimakruhkan, ayat taji'a ala jambil aisar, dan dimakruhkan bagi seseorang yang sholat dalam keadaan berbaring untuknya berbaring atas lambung sebelah kiri. Makruh hukumnya, tidak boleh. Tapi kalau lambung sebelah kanannya sakit memang tidak makruh. Tapi kalau lambungnya sehat kali, dia diharuskan siogianya dia berbaring atas lambung sebelah kanan. Nah ini semayang, tahu maksudnya ada ya? Ini praktek ini ada ya? Wah, tak suara. Main ni buat bantal di sini ada ya? Main. Ini kan berbaring namanya. Pertanyaan. Kalau ini mustalqiyan namanya. Nah, kalau bahasa. Ya Allah, wah ini keempatnya. Ini mana tadi? Jadi makruh bagi seseorang tersebut dia berbaring atas lambung sebelah kiri, kepala belah. Ini kan bantal, kalau bantal ada. Ini makruh hukumnya. Sama seperti kita tidur menurut Rasulullah SAW, kepala sebelah ilyaq. Sebelah ilyaq itu apa? Selatan atau utara itu? Hah? Utara ya? Jadi yang betul kepala sebelah ilyaq kalau dalam keadaan berbaring. Kalau juang bari dulu jangan main itu tidur. Juang bari dulu takutnya kalau kepala sebelah ilyaq kaget. Nunggu mati. Padahal kita ini nak tidur itu baguslah ngadep belakang yang kalau memang tidak bangun lagi, tidak payah lagi yang menarnya. Min ghairi uzrin fa in ajaza 'anil ittija, apabila seseorang tersebut dia berbaring tidak mampu, istilah itu dalam keadaan miring menghadap kiblat atas lambung sebelah kanan dia tidak mampu, istalqa ala dhahri, maka dia boleh melentang. Wa yajibu alaihi ay yarfa'a ra'sahu, dan wajib baginya untuk mengangkat kepalanya, bisyai'in, dengan sesuatu, liyastaqbilal kiblah biwajhi, supaya dia bisa menghadap kiblat dengan mukanya. Jadi boleh kita misalnya sholat berbaring tidak acak, boleh ngelentang. Ada tak? Boleh ngelentang ini. Nah,
Tapi kepala harus diangkat. Contohnya, coba ya, tong itu banyak lagi jadi. Nah, ini lagi apa? Di situ fa'in ajaza 'anil ittija shalla mustalqiyan ala zuhri. Apabila dia tidak mampu sholat tadi dalam keadaan berbaring cak tadi, maka shalla mustalqiyan. Dia sholat dalam keadaan merentang ala zuhri atas punggung ini. Nah, kepala diangkat dikit supaya kepala ini hadap ke belakang. Jadi tidak kasih jalan untuk tak semayang, ada ini. Wa ayyajlisa lirruku' wassujud, dan hendaknya orang tersebut yang sholat berbaring, ada ini, yang sholat melentang, ayyajlisa untuknya duduk, lirruku'i untuk ruku', wassujudi dan sujud, in amkanahu apabila memungkinkan. Jadi orang yang sholat berbaring, orang yang sholat melentang, di saat ruku' dan sujud dia siogianya duduk. Kalau dia tidak mampu untuk katakanlah sujud atau ruku' dalam keadaan duduk, maka ya di sini dikatakan fa'in ajaza asyara bi ra'si. Apabila memang dia tidak mampu, katakanlah memang pacaknya nguling dan pacaknya berbaring dengan melentang pula, maka dia asyara bi ra'si, berisyarat dengan kepalanya baik. Kepala ini. Jadi di saat rukuk, di saat sujud, nanti berisyarat dengan kepalanya. Fa'in ajaza asyara bi ajfani. Apabila dia tidak mampu lagi isyarat dengan kepalanya, ke kepalanya denggut kalau tidak baca, ada ya. Asyara bi ajfani, maka dia berisyarat dengan kelopak matanya. Dengan ajfan, ada ya. Dengan matanya, dengan alis matanya. Kita kan ada. Nah, ada ya. Kadang-kadang ada cewek kan itu. Nah itu lagi isyaratnya, ada ya. Ya kalau bujang ngadepi cewek ya kan hawa malum ada ya. Kalau lah tua ngadepi cewek, nah bahaya. Kubah yang sekian kali ini. Memang kalau lah tua itu ada ya, nafsunya tinggi, tenaganya tak suwe, katik lagi ada ya. Kalau nafsu manusia ini semakin tua semakin besar ada ya. Cuma itulah tenaganya tak katik. Umurnya kalau lah sudah 50 ke pucuk dah sudah ganya baik. Tidak katik cuma ganya baik, sikok bukan digagal bukan. Kalau di bawah 50 masih gagal, tapi kalau di pucuk 50 tinggal ganya baik. Beli susah masih gagal sudah. Ngapa beli susah? Mudah tersinggung. Jadi bagi yang sholat dalam keadaan berbaring atau merentang, dia tidak mampu di saat rukuk dan sujud untuk duduk, maka boleh berisyarat fa'in ajaza asyara bi ra'si. Apabila dia tidak mampu untuk di saat rukuk dan sujud dalam keadaan duduk, maka dia boleh isyarat dengan kepalanya.
Apabila berisyarat dengan kepalanya tak mampu, maka bi'ajfani, maka cukup dengan alis matanya, alias dengan matanya. Fa'in ajaza, apabila isyarat dengan mati lah tak baca boleh. Nah, bangunnya ini. Ajro, maka dia menjalankan arkan shalah, rukun salat ala qalbi, di dalam hatinya. Fi jami'i dzalika, di dalam semua rukun-rukun salat dia jalankan di dalam hatinya. Ada orang itu istilah itu, dia itu lah tak ajak gerak galau, cuma otaknya masih waras, otaknya itu masih nyambung, maka itu tetap wajib solat, kecuali otak lagi tak nyambung lagi. Nah, sekali lagi kabelnya masih ada yang nyambung, masih wajib solat. Kalau kabel yang sudah tak nyambung lagi, ibarat mesin ngabo, ada yang berbunyi tapi tak jalan, itu sudah mak mana nak solat, ada ya. Jadi selagi otak kita ini masih nyambung, walaupun badan ini sudah tak pacak bergerak lagi, ada ya. Kekalis mati lah, tak pacak dikedep tu, cuma orang ngomong tahu kali kita, itu tetap wajib solat. Maka menjalankan rukun solat dengan hati. Fi jami' dzalika la yanqusu min ajrihi syai'un, dan pahalanya tak berkurang sama sekali. Wa yajuzu lil qadir, dan boleh bagi orang yang mampu untuk berdiri, ayyusalliyan nafla, untuknya salat sunnah, qaidan, dalam keadaan duduk. Jadi bagi orang yang mampu berdiri, boleh bagi dia salat sunat dalam keadaan duduk. Dia kuat berdiri, tapi dia kepengen salat sunatnya duduk, boleh. Itu pernah kita gawe ke dewek. Salat tarawih bertegak ngantuk, duduk tidak ngantuk, duduk. Itu ada kelainan adanya. Ayyusalliyan nafla, intinya salat bagi orang yang mampu, qaidan, dalam keadaan duduk, boleh. Bagi kita yang mampu berdiri, salat sunnah dalam keadaan duduk, boleh. Tapi itulah risikonya. Wa muttaji'an, itu juga boleh juga. Mampu kita ini kuat, nak salat berbaring boleh. Lakinna sawabal qaim, tapi pahalanya salat duduk itu nisfu sawabil qaim, separuh pahalanya semayang bertegak. Untuk salat sunnah, kalau untuk salat wajib harus berdiri. Nah, bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu tadi boleh duduk, duduk tak mampu boleh berbaring, berbaring tak mampu boleh merentang. Di saat sholat berbaring atau merentang, dia berisyarat dengan kepalanya. Kalau tidak sanggup isyarat dengan kepalanya, maka berisyarat dengan kelopak matanya. Apabila tidak sanggup isyarat dengan mata, maka dia menjalankan rukun sholat di dalam hatinya. Berarti sudah nian, awak telah mati kali, cuma otaknya masih nyambung. Istilah itu orang ngomong masih kedengaran. Itu untuk sholat fardu. Untuk sholat sunnah ini, walaupun kita mampu berdiri, boleh duduk, tapi itulah risikonya, pahalanya separuh bertegak. Kalau sholat sunnah kita dalam keadaan berdiri, pahalanya 100%. Kita tadi penyung adanya. Tahu penyung? Penyung kan? Ada sembahyang duduk belah. Sah tetap itu untuk sembahyang sunat, tapi pahalanya 50%. Duduk sungkan nak nguling nian sembahyang tadi, sudah kau pahalanya berkurang juga 100%, separuh dari duduk. Itu rukun sholat yang kedua, yaitu berdiri bagi yang mampu. Ketiga, rukun salat as-salisu, adapun yang ketiga takbiratul ihram.
yaitu takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram? Wa yata'ayyanu fiha Allahu akbar. Takbiratul ihram yaitu takbir pembukaan salat. Wa yata'ayyanu fiha, wa yata'ayyan, dan menjelaskan jelas fiha di dalam takbir yaitu ucapan Allahu akbar. Dengan ucapan Allahu akbar. Fala tasihu bi ghairi dzalik, maka tidak sah bi ghairi dzalika, dengan selain Allahu akbar. Mubah taklah ada paham bahwa Allahur Rahman, misalnya ada ya, tidak sah anaknya. Jadi wa yata'ayyan, dan jelas ya, fiha di dalam takbir ucapan Allahu akbar. Tidak boleh Allahu akbar, tidak sah itu baik. Allahu akbar, bedak apa dia sama dengan orang keselet. Tidak boleh juga dipanjang Allah apa? Tidak boleh juga main Allahu akbar. Tak boleh juga. Itu nama huruf. Seakan-akan antara ba dengan ro itu ada alif, adanya. Yang betul Allahu akbar. Nah itu baik. Kalau orang korek lain boleh kan? Jangan sampai panjang-panjang yang Allah akbar. Kadang-kadang akbar. Jangan itu adanya biasa baik. Allahu akbar. Biasa baik. Akbar. Biasa baik. Jadi jangan kepanjangan. Lafzul jalalah itu jangan kepanjangan gini ada. Jangan membiasakan ragu-ragu adanya. Ini pengalaman, kalau kita biasa ragu-ragu sudah nak ragu-ragu terus. Nah, kalau kita ragu-ragu jangan genap nak ganjil. Allahu akbar. Ragu balik dulu Allahu akbar. Sudah, aku oleh itu. Dak aku masih. Ngapa dak aku? Kedudukan takbir yang kedua ini tadi ngapus yang pertama. Yang mulai lagi yang ketiga. Allahu akbar. Lagi mau mulai. Kita pertama ragu Allahu akbar. Ragu, balen dulu. Allahu akbar. Aku oleh itu ini. Tidak aku masih. Ngapa? Kedudukan takbir yang kedua itu ngapus keraguan takbir pertama. Masih belum mulai. Jadi maknanya jadi bagi orang yang was-was harus ganjil. Sekali lagi baru mulai Allahu akbar. Masih was-was yang ketiga. Allahu akbar. Yang keempat ngapus yang ketiga. Jadi kelima. Jadi jangan nian was-was. Wudu kadang itu was-was. Balen sudah kamu. Bangsa saya dibak habis Jadi pokok ada sebagian imam mengatakan kalau niat sholat itu dari rumah pergi masjid langsung Allahu akbar. Dari rumah lah niat. Itu sebagian imam, ya. Imam Syafi'i niat itu letaknya muqtarinan bi fi'li, bareng dengan perbuatan. Itu niat menurut Imam Syafi'i, anda Syafi'i. Kalau kita belum bergawe lah berniat, itu bukan niat, azam, itu bermaksud. Esok pagi aku nak ke Palembang. Esok pagi aku niat nak Palembang. Bukan niat itu. Itu azam, maksud. Esok pagi aku bermaksud nak ke Palembang. Yang dikatakan niat itu mah ini bertegak sat. Sudah ngomong sini aku nak Palembang.
Aku nak Palembang. Bareng ada yang ngelangkah dalam hati, aku nak Palembang. Itu baru niat. Kalau ngomong malam ini soal pergi Palembang, itu bukan niat, itu namanya azam. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian punya tujuan, punya maksud, fatawakkal 'ala Allah, bertakwakallah pada Allah, bergantunglah diri pada Allah, berpasrah. Jadi niat dengan azam itu lain. Niat itu bareng dengan perbuatan. Kalau azam itu belum digawe ke sudah bermaksud. Kita ini kadang-kadang itulah tadi, aku nak berniat nak tahun pucuk aku nak berniat berkebun. Mesti ada ya. Ya tidak salah juga kalau untuk bahasa gitu kan ya. Fala tasihu bi ghairi dzalik lil qadir, bagi orang yang mampu mengucapkan Allahu Akbar, wal ajiz, dan bagi orang yang tak mampu anhu dari ucapan Allahu Akbar, ya'ti bima qadara alaihi, maka dia boleh mendatangkan ucapan tersebut bima dengan sesuatu qadara yang dia mampu alaihi atasnya, walau bi ghairil arabiyyah, sekalipun dengan selain bahasa Arab. Masya Allah, inilah fikih ya. Jadi fikih ini itulah fikih mudah, ada yang sabun mudah. Tidak baca Allah Akbar bahasa Arab, ya mana baik. Yang jelas memang tak baca nian, ada ya. Jangan tak baca bacaan, ada ya. Jangan pecah katakanlah sudah ada bahasa tubuh Allah Maha Besar, ada ya. Tidak sah. Ini memang tak mampu nian, ada ya. Ucapan Allah Akbar ini selagi orang itu pacak ngomong, hati-hati pacak gali itu baik. Was sunnatu, adapun sunnah akibah hadhihi takbir, setelah takbir ini ayyaqra'a doa al-iftitah, yaitu membaca doa iftitah. Sunnahnya baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Doa iftitah. Summa yata'awwaz, kemudian minta penjauhan minasyaitonir rajim, dari syaitan rajim, yaitu doa iftitah. Sudah doa iftitah kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sakta, diam dulu, ada sejenak, bukan berhenti, diam. Baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Salah besar ni kan. Jadi dia ni antara doa iftitah itu ada saktanya, ada berhentinya, ada diamnya, ada sukut, diam dengan. Sudah tu bau a'udzubillah. Apa akhir doa iftitah itu? Wa ana minal muslimin, gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Karena bismillah itu termasuk anggota Fatihah. Jadi sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, ada ya. Bukannya wakaf, bukannya berhenti, ada ya. Dalam sholat itu kata berhentinya, ada ya. Yang ada diam sejenak, ada ya. Jadi antara takbiratul ihram, doa iftitah dengan ta'awuz, a'udzubillah, sudah itu dengan bismillah dan Fatihah, dengan Fatihah, ada ya. Tidak boleh kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seakan-akan bismillah itu terpisah dari Fatihah, sedangkan bismillah itu termasuk a'dha'ul Fatihah, termasuk anggota Fatihah.
Warabi adapun rukun salat yang keempat yaitu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah bil basmalati dengan basmalah, dengan bismillah fi qiyamin di dalam keadaan berdiri, di saat kita berdiri, kulla rakatin fi qiyami kulli rakatin, yaitu di saat kita berdiri di setiap rakaat. Wal masbuq adapun orang masbuk. Masbuk ini orang yang ketinggalan. Yatahammalaha anhul imam. Bagi orang yang masbuk itu yatahammalaha, menanggung kepada Fatihah orang yang masbuk, anhu darinya al imamu imam. Ingkana apabila ada siapa makmum ahlan litahammuli, patut untuk ditanggung. Wa yajibu tartibul Fatihah wa muwalatiha, wajib tertibnya Fatihah dan muwalatiha, bermualah. Mualah ini beruntun, jangan sampai bonti-bonti. Maksudnya ini jamaah rahmati Allah la'al shawab ada ya. Jadi apabila makmum tersebut masbuk adanya, dia tadi masbuk, katakanlah masbuk mungkin bil Fatihah adanya, di saat imam baca surah, dia tadi masih sempat baca Fatihah adanya, maka dia harus baca Fatihah. Tapi kalau memang dia tidak sempat yang baca Fatihah, dia tadi ngejar rakaat, katakanlah saat Allahu Akbar, jadi pas dia Allahu Akbar, imam tadi ruku, nah dia harus mula ruku. Karena apabila kita Islam itu makmum masbuk terikut pada ruku, maka itu dihitung dapat satu rakaat. Tapi apabila dia datang imam dalam keadaan baca surah atau pertengahan surah, dia tadi masih sempat milo imam bertegak, ada ya. Imam tadi masih berdiri, dia tadi Allahu Akbar, dia baca Fatihah, boleh separuh, imam tadi ruku, dia harus selesai ke Fatihahnya. Kenapa? Karena dia sudah ikut rukun berdiri tadi kan. Jadi dia nyelesai ke Fatihahnya sampai selesai. Sekira kalau dia itu termasuk orang lambat baca Fatihah, dari misal lambat baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Atulah makmum ini gitu. Nah, dia di saat imam sujud yang kedua dia harus milo. Kalau sampai imam sujud yang kedua dia tak milo, batal semayangnya. Ngapa? Dia 3 rukun lah ketinggalan. Pertama rukuk, yang kedua sujud, yang ketiga ada ya? Ada ya? Duduk antara 2 sujud. Nah, dia sujud yang kedua bagi makmum yang syaratnya dia tadi di saat imam masih berdiri dia terpilok adanya, jadi nyelesai ke Fatihah, harus selesai ke Fatihah. Bekerja dikit rukuk adanya, bekerja rukuk sami Allah liman hamidah, Allah Akbar, langsung nyusul imam adanya. Kalau imam tadi deng duduk, susul deng duduk adanya. Kalau imam tadi deng sujud, langsung sujud adanya. Jadi mana dia tadi ketinggalan, langsung 2 kali juga dia sujudnya kan. Jadi di saat Allahu Akbar, ketika dia bilang Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud dengan sujud lagi bawa tegak. Kecuali dia datang pas Allahu Akbar nyi takbir, atau imam tadi Allahu Akbar rukuk. Dah sudah tinggal Fatihah ada ya. Milo rukuk. Fatihah imam mana? Imam nanggungnya. Nah, di sini kan. Yatahammalaha anhul imam in kana ahlan litahammul. Nah, itu maksudnya.
Jadi jangan mubak semayang ini. Ada yang dia itu masbuk, ada ya masbuk, ada ya. Allahu Akbar. Imam tadi lah ruku, ada ya. Dia tadi datang Allahu Akbar itu tadi. Imam ruku, dia dah melok. Atau katakanlah imam tadi dah mulai ruku, dia tak kejar takbir, imam lah dah ruku, Allahu Akbar, melok ruku. Bekerja atau imam tadi lah sujud, dia tadi Allahu Akbar datang ruku sama Allah bekerja mubak imam, tidak sah salatnya. Jadi mana caranya masbuk? Jadi kita datang terti Allahu Akbar takbir. Di saat imam sujud langsung kita melok sujud. Di saat imam tadi duduk antara dua sujud, melok duduk antara dua sujud, langsung duduk. Sudah takbir langsung duduk. Nah, berarti kita tadi milok baik itu tidak dapat rukun, tidak dapat rokaat, cuma dapat pahala katanya. Jangan ditunggu ke dulu imam tegak mau milok, mau takbir, jangan. Pokok kita datang di masjid, makmum dengan imam lain yang sedang misalnya dia sujud, kita langsung takbir. Pas dia tadi bangun duduk antara dua sujud, kita milok duduk antara dua sujud. Bawa dia sujud pula, kita sujud. Jangan nambahi sujud, langsung milok berdiri. Karena kita hitungannya itu tadi cuma milok pahala, tidak dapat hitungan rukun. Misalnya kita dalam keadaan itu tadi di rakaat pertama maghrib, berarti kita nambah serokaan lagi. Jadi imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita langsung bertegak baik. Bertegak macam Fatihah. Tidak usah takbir ihram lagi, langsung bertegak Allahu Akbar, takbir intikal namanya. Baca Fatihah, baca Fatihah, sudah baca Fatihah, rukuk, sujud, tahiyat juga. Salam. Insyaallah masalah masbuk ini lagi kita belajar ini kan. Masbuk ini nak praktek ya sebenarnya. Kadang tidak sedikit yang orang lah sudah mulai semayang berbelok balik. Ada ya? Sangat ada orang mulai semayang masjid dah berbelok berbalik. Wajib tartibul Fatihah dan wajib tartibul Fatihah, tertib Fatihah. Ya, tertib ini yang dulu didulu ke, yang buri ke, jangan alhamdulillahirabbil alamin siratal ladzina an'amta alaihim iyyaka na'budu wa misalnya ada itu namanya tidak tertib. Sama lah orang misalnya ambil uduk, sudah ambil uduk, ada ini terjadi orang ambil uduk ada ya. Uji mungkin ambil uduk yang besar-besar dulu ada ya. Sudah rai tangan, sudah tangan masuk sikil mau usap kepala. Ada itu terjadi ada ya. Nah itu jangan sampai terjadi, namanya itu tidak tertib, tidak tersusun. Arti tertib itu yang dulu didulu ke, yang nomor 2 tetap nomor 2, jangan diubah jadi nomor 3. Tidak sah itu. Kemudian Fatihah ini wa muwalatiha dan mualah. Mualah itu istilah itu tidak bonti. Misal satu contoh, ini arti contoh yang tidak mualah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu tidak mualah itu. Arti mualah itu jemaah rahmati Allah. Nah, terus selain Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kelamaan wakaf itu. Jadi kelamaan wakaf itu batal ya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, nak disambung dengan qiraat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sambil wakaf lamanya tidak boleh.
Arti muwalah itu wa tajwidi hurufiha, dan mentajwidkan hurufnya. Artinya huruf-huruf Fatihah. Wa mura'ati tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya Fatihah. Jadi harus bertajwid, huruf-hurufnya harus fasih, ada ya. Jangan ha besar jadi ha kecil jadi ha besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu jadi ha kecil jadi ha besar, jangan. Jadi ha kecil itu tipis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tasdidnya lagi. Tasdidnya harus dijaga. Termasuk Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang banyak sabdu di iya itu kadang-kadang keuangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa iyyaka na'budu, kepadamu matahari na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu matahari kami minta pertolongan. Jadi Arab ini kurang dikit bae jamaah rahmati Allah. Itulah bahwa berarti wa mura'ati tasdidatiha, dan menjaga tasdidnya, menjaga hurufnya, makharijul huruf, tajwidnya, panjang pendeknya, ada ya. Jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah itu salah. Ngapa? Itu ada mad arid sukun. Mad arid sukun ini kan setidak-tidaknya dibaca 2 alif 4 harokat. Itu seidak-idaknya ada. 3 alif dan 6 harokat. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, kalau di maliki yaumiddin itu kadang kaf itu bersambung maliki yaumiddin. Nah, ada ya kadang kalau tidak ditahan maliki yaumiddin, ada enggak terkelajok lidah tu bunyi. Jadi di situ agak dianu dikit. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin, jadi kaf itu jadi 2. Ada ya. Itu nambah huruf namanya. Jadi watajwidi hurufiha, mentajwidkan hurufnya, mulai dari katakanlah tajwidnya, mulai makharijul huruf. Kalau kita sembahyang dewek ya payulah. Kalau imam itu resiko. Apabila kita itu salah bacaan, istilah itu menurut hukum tidak sah, maka salat kita itu tak sah. Di belakang kita seluruhnya tak sah. Apabila jamaah itu orang 40 atau orang 100, berarti kita itu 100 waktu tidak salat. Tinggal. Itu resiko imam. Apabila kita sah, maka pahala orang 100 buri itu kita dapat gala. Jadi itulah resiko yang besar itu kan. Resiko yang besar itu maksudnya kan pahalanya besar, resikonya besar. Wa man ajaza 'anil Fatihah, barang siapa tidak mampu membaca Fatihah, qara'a badalaha, maka dia harus membaca badalaha, gantinya Fatihah, sab'a ayatin minal Quran. Dia harus membaca 7 ayat dari Quran sebagai ganti Fatihah apabila dia tidak baca Fatihah. Fa'in ajaza 'anil Quran, apabila orang itu tidak mampu baca Quran. Suatu contoh, orang baru masuk Islam, ata bisa ba'ati anwa minaz zikri, maka dia harus mendatangkan 7 macam dari zikir. Fa'in ajaza 'anil zikri, apabila dia tidak mampu mendatangkan zikir 7 macam zikir, waqafa sakitan, maka dia dalam keadaan berdiri, sakitan, diam, tidak baca apa-apa. Bigodriha, dengan kira-kira takaran orang baca Fatihah. Orang baca Fatihah tadi sekitar berapa menit misalnya.
semenit ada ya, atau setengah menit ada ya. Nah dia harus berdiri setengah menit. Apabila dia memang tidak baca galian. Apabila dia tidak baca Fatihah, maka dia harus mendatangkan 7 ayat dari Al-Quran. 7 ayat dari Al-Quran dia tidak baca, maka 7 zikir. 7 bentuk zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, misalnya. Macam-macam lah, ada zikir ada. 7 bentuk. Apabila zikir juga tak mampu, dia diam baik. Sekira ukuran waktu macam Fatihah. Ini kan biasanya orang mu'alaf baru masuk Islam. Was sunnatu ayyaqra'a surah syai'an, ayyaqra'a surah syai'an minal Qur'an ba'dal Fatihah, dan sunnah baca surat setelah baca Fatihah. Sunnah baca surah fi kulli raka'atin minas salatis sanaiyah. Jadi sunnah membaca surat fi kulli raka'atin, di dalam setiap rakaat, minas salatis sanaiyah, dari salat yang sebangsa 2 rakaat pecah subuh. Wa fir raka'atainil awwalataini, dan baca surat sunnah di rakaat yang pertama. Artinya di rakaat 2 rakaat yang pertama faqat minas salatis salasiyah war rubaiyah, yaitu di dalam salat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Jadi apabila salat itu 2 rakaat sebangsa salat 2 rakaat, maka sunnah dibaca setiap rakaat. Apabila salat itu sejenis salat 3 rakaat dan 4 rakaat, maka sunnah dibaca yaitu fir raka'atainil awwalataini, yaitu di dalam 2 rakaat yang pertama. Misalnya maghrib 2 rakaat yang pertama, ya rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga dan atik sunnatan. Misalnya zuhur itu kita baca di 2 rakaat pertama, 2 rakaat sesudah tahiyat awal itu tidak sunnah lagi, atik sunnatan. Maknanya bagi makmum yang di saat sholat zuhur dia disunnahkan juga baca surah. Dia baca yang pendek-pendek baik. Jangan sekira makmum imam rukuk dia tadi masih bacaan surat, ada yang baca yang pendek baik. Coba dah tahu dia tadi baca sabihis makmum, imam baca qulhu, ya sudah kau. Baru dia baca maka sabihis rabbikal a'la, belum sampai itu imam lah sudah sujud ada. Lah rukuk ada. Jadi di salat zuhur asar bagi makmum itu disunnahkan juga baca surah di rakaat 2 rakaat yang pertama. Itu salat sirriyah, salat yang tidak bersuara. Jemaah rahmati Allah, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan, tapi kalau dibaca dalam hati Fatihah itu tidak sah. Tahiyat dibaca dalam hati tidak sah sembahyang. Wal khamis, dan rukun salat yang kelima ar-ruku' makrunatan bituma'nina. Ini makrunan berbarengan bituma'ninati dengan tuma'nina hatta tastaqirral a'dha, sehingga istaqarra yastaqiru tastaqirra mantap al-a'dha'u anggota. Jadi tumaknina itu mantap. Tumaknina itu antara rukun satu dengan rukun yang lain itu ada bedanya, ada pemisahnya. Pemisahnya itu adalah diam. Kalau mau gitu salat pecah karet nyambung terus tidak sah. Suatu contoh misalnya salat ini ada. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu salat karet itu namanya. Tidak kata tumanina tidak sah. Jadi tumanina salah ini biqadri subhanallah. Itu sah dah. Dengan
takkan bacaan satu subhanallah. Misalnya satu contoh salat tarawih. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sah. Walaupun dia tadi misalnya lama sujud main. Contoh yang tak sah. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Tidak sah itu. Nah, yang galak keperhatian ada ya. Ini bahkan imam ada ya, kadang ada. Nah, di saat tahiyat awal kadang disiap nian. Nah ini kan ini sudah ini bakal tahiyat awal ada ya. Bakal tahiyat awal sujud Allahu Akbar. Duduk dulu kan Allahu Akbar. Sujud pula sujud yang dulu Allahu Akbar. Disiapnya Allah Akbar tahiyat. Tidak sah. Jadi kalau kita nak tahiyat awal tetap konsisten masih main Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan ditolak niat kebaya tak tak bayar ngomong mak duduk naik. Tidak sah. Kadang terjadi main itu. Benar karena Rasulullah SAW yasjudu ala tarafi rijlai. Rasulullah itu sujud atas tarafi. Kalau tarafi itu ujung jarinya ada. Kalau dalam Safinah yasjudu ala butuni asabi'i. Ya, sujud di perut jari-jari, berarti agak ditekuk sedikit. Ada yang sujud main ini kadang. Jadi main ini sujud ya. Main ini ya jadilah. Yang main ini tidak sah. Kecuali sakit. Kecuali kalau sakit ini jangan sujud main itu. Boleh kali kalau sakit. Asal misalnya nak nepuk kesikil aja boleh main itu. Cak aku nak luka ini misalnya nak tahiyat ada ya. Misalnya kan tahiyat di sawit. Allahu Akbar. Lupa main ni ada boleh. Ini betul duduk ini. Tidak apa-apa. Kalau sakit masih tetap pahalanya tidak kurang, tapi kalau sehat kurang pahalanya. Duduknya sah tetap, cuma bentuk duduknya itu yang tidak dapat pahala. Nah, yang kelima yaitu rukun salat rukuk. Rukuk ini hendaknya seseorang tersebut antasila kafahu ila rukbatai, untuknya menyampaikan dia kafahu dua tapak tangannya ila rukbatai kepada jengkunya. Kalau bahasa kita ini ingkana mu'tadilal khulqa, apabila dia ini dalam keadaan mu'tadilal khulqa, awaknya sehat ada ya, tidak katik, awaknya kaku-kaku. Wa yusanna ayusawwiya fihi dhahru, dan sunnah lagi baginya ayusawwiya, untuknya menyamakan zahru wa unuquhu, yaitu punggung dengan ketukuknya hati. Wa ya'khudhu rukbatayhi biyadaihi, dan dia memegang rukbatayhi dua jengkulnya biyadaihi dengan dua tangannya ma'a tafriqi asabi'ihima, dengan tafrik, istilahnya agak mainlah, agak jangan ngerapat ke jari-jari ini.
Wa yaqulu fihi, dan mengucapkan di saat ruku, subhana rabbiyal azimi, dengan ucapan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wa adnal kamal, paling sedikitnya kesempurnaan, salah samarot, yaitu 3 kali. Jadi bagi imam itu boleh 7 kali. 3 kali minimal, maksimal 7 kali. Lebih dari 7 kali jangan. Ada ya? Kecuali makmumnya khusus. Makmumnya lah keluar, imam itu kalau rukuknya lama, sujudnya lama, ya boleh. Tapi kalau jadi imam untuk orang umum, ya tasbih rukuk, tasbih sujud itu minimal 3 kali, maksimal 7 kali. Itu untuk ngimami orang umum. Lain kalau kita itu makmum khususnya. Misalnya di pesantren makmum kita khusus santri ya dai. Kalau di masjid, katakanlah Masjid Agung Baca ini kan orang umum, itu minimal 7 kali, 3 kali, maksimal 7 kali, jangan lebih. Sekali. Kalau sekali itu khianat, mengkhianati makmum. Kalau lebih dari 7 kali, boleh dibilang kalau makmum itu umum menzalimi makmum, siapa tahu orang itu sakit pilek, batuk, anaknya. Kalau dewean nak 99 kali lagi jadi. Kalau dewean rukuk mah itu juga. Nak maca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, nak habis kita tasbih ni pelintiran tasbih boleh. Kalau dewean. Kalau jadi imam jangan. Kalau enggak juga makmum kemuring. Ini kadang jadi imam panjang, asal makmum pendek, ya. Jangan sampai terjadi. Wasadis, adapun yang keenam al-i'tidal, yaitu i'tidal makrunan bitumaknina, berbarengan dengan tumaknina. Arti tumaknina hatta tasakirul a'dha, sehingga mantap anggota tersebut. Wal wajib fihi ayyaudu rafi' lima kana alaihi qabla. Jadi yang wal wajib fihi ayyauda, untuknya kembali ar-rafi' berdiri, lima kana fi alaihi qabla. Wa sunnah ayyakul fi hala raf'i min ar-ruku' sami Allahu liman hamidah. Jadi sunnah di saat kita bangun dari rukuk mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Fa idza i'tadala, apabila lah sudah tegak lurus, sami Allahu liman hamidah. Fa idza i'tadala, apabila lah sudah tegak lurus, qala rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Wa ayyaka nuta fi i'tidalir rakaatil akhir minas subuh. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah itu di saat bangun dari rukuk. Sudah kita tas tegak diri, Rabbana lakal hamd. Wa ayyaknuta, hendaknya berkunut fi i'tidalir rakaatil akhir, pada rakaat akhir minas subhi, dari subuh, kulla yaumin, setiap hari, minal witri wa fin nisfi sani min Ramadan, dan di separuh yang kedua min Ramadan, yaitu dari Ramadan. Wasabi, cukup dulu adanya. Ada. Wasabi, dan yang ketujuh, insyaallah kita sambung lagi.